Halo guys, ketemu lagi di Top 5 News of the Week. Sebentar lagi kita tutup tahun 2021 dan menyambut tahun baru 2022. Di minggu terakhir tahun 2021 ini ada beberapa berita menarik yang kalian harus tahu. Oke, kita mulai dari berita pertama ya. Ini sedih sih. Timnas Indonesia harus menelan pil pahit saat menghadapi Thailand di final Piala AFF leg pertama. Tim Merah Putih takluk dengan skor telak 4-0. Indonesia sudah tertinggal lewat gol cepat Chanatip Songkrasin di menit kedua. Lalu kembali kebobolan pada menit ke-52, 67, dan 83. Meski tercatat ada beberapa peluang bagus, tapi Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan gagal memanfaatkan peluang-peluang tersebut menjadi gol. Nah, tim Garuda akan kembali berhadapan dengan Thailand pada final leg kedua hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022. Berbekal hasil buruk di leg pertama, Indonesia setidaknya harus menang 5-0 jika ingin menjadi juara AFF. Waduh, berat ya, tapi gue sih masih berharap ada keajaiban. Gimana kalau kalian? Beberapa harga kebutuhan pokok kompak naik. Kenaikan signifikan pada harga cabai rawit dan cabai keriting, yang hampir menyentuh harga 100.000 per kilonya. Naiknya harga cabai diikuti minyak goreng dan telur ayam. Kenaikan harga berbeda di beberapa daerah di Indonesia. Dalam menanggapi lonjakan harga beberapa bahan makanan, Ketua YLKI Tulus Abadi menilai operasi pasar oleh pemerintah daerah atau Kementerian Perdagangan saja tidaklah cukup. Kecurigaan adanya permainan harga di pasar menguat karena situasi pandemi yang tidak melonggar tidak seharusnya mengganggu rantai distribusi dan permintaan barang yang bisa mempengaruhi harga. Sebetulnya sih klasik ya, harga-harga selalu naik jelang hari besar keagamaan, libur nasional, dan di musim penghujan. Nah, pemerintah harusnya bisa menstabilkan harga serta menjaga stok agar selalu aman. Gimana menurut kamu? Oke, kita ke berita ketiga. Kemarin sempat dihebohkan kasus pembuangan pasangan korban kecelakaan di Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ternyata identitas 3 pelaku yang tega membuang jasad Handi Hari Saputra dan Salsabila adalah anggota TNI Angkatan Darat. Kecelakaan itu terjadi tanggal 8 Desember 2021. Korban yang mengendarai sepeda motor tertabrak oleh sebuah mobil Isuzu Panther. Akibat kecelakaan tersebut, kedua korban mengalami luka serius. Penabrak kemudian membawa kedua korban dengan mobil tersebut dengan alasan akan dibawa ke rumah sakit. Namun, kedua jenazah korban malah ditemukan di Sungai Serayu, Kabupaten Banyumas dan Cilacap pada hari Sabtu 11 Desember. Identitas kedua korban dan fakta-fakta mengenai pelaku mulai terungkap setelah adanya koordinasi antara Polrestabes Bandung, Polrestabes Banyumas, dan Polres Cilacap. Dengan terungkapnya beberapa bukti yang mengarah ke oknum TNI, penyelidikan lantas diambil alih oleh Mabes TNI dan mengungkapkan 3 prajurit TNI Angkatan Darat yang terlibat dalam kasus tersebut adalah Kolonel Infanteri Prianto, Kopda Andreas Dwi Atmoko, dan Koptu A. Soleh. Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan ada kemungkinan para tersangka akan dituntut hukuman mati. Namun ia menyebut pihaknya menginginkan ketiganya dituntut hukuman seumur hidup. Nah, gimana menurut kamu soal berita yang satu ini? Nah, di berita keempat soal penambahan kasus Omikron. Sejak pertama kali diumumkan masuk Indonesia, hingga hari ini pemerintah mengkonfirmasi penambahan kasus virus corona varian Omikron menjadi 68 kasus. Jumlah tersebut diyakini akan terus bertambah seiring tracing dan tracking dari pemerintah. Menkes menjelaskan dari total penambahan sebanyak 21 orang tersebut, semuanya merupakan imported case atau kasus yang dibawa dari luar negeri. Artinya, hingga saat ini hanya tercatat 1 pasien yang merupakan transmisi lokal, yakni warga yang bermukim di apartemen Pluit. Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan resiko yang ditimbulkan COVID-19 varian Omikron masih sangat tinggi, merujuk melonjaknya 11% kasus global. Nah, teman-teman harus tetap ingat ya, pandemi belum selesai.
Hati-hati saat beraktivitas dan berlibur selama masa Nataru ini. Patuhi protokol kesehatan. Nah, berita terakhir datang dari Jakarta. Ramai nih, PT Pembangunan Jaya Ancol pinjam uang dari Bank DKI sebesar 1,2 triliun. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi geram. Politikus PDIP itu mencurigai pinjaman tersebut terkait Ancol yang sudah ditetapkan sebagai sirkuit balap listrik Formula E. Bahkan Prasetyo menggebrak meja saat rapat bersama direksi PD Pembangunan Jaya Ancol. Politikus PDI Perjuangan itu meragukan pinjaman tersebut sesuai peruntukannya. Dirut Ancol Tengku Syahir Syahali menjelaskan dana tersebut akan digunakan untuk menutupi kekurangan perusahaan akibat pandemi COVID-19. Tengku mengungkapkan Ancol mengalami kesulitan keuangan sejak pandemi COVID-19 pada 2020. Kendati demikian, pengelola tetap harus membayar gaji karyawan hingga perawatan peralatan. Lalu Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldi menjelaskan penyaluran kredit tersebut terdiri dari kredit modal kerja sebesar 389 miliar untuk kegiatan operasional Ancol yang sudah mulai kembali melaksanakan aktivitas bisnisnya. Sementara Ketua Pelaksana Formula E Ahmad Syahroni kembali menegaskan bahwa pelaksanaan ajang balap mobil listrik itu menggunakan pendanaan dari pihak sponsor dan pihak swasta. Dengan demikian, ia memastikan penyelenggaraan Formula E tidak menggunakan APBN atau pinjam dari Bank BUMD. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pinjaman PT Pembangunan Jaya Ancol ke Bank DKI senilai 1,2 triliun sudah sesuai prosedur. Dia juga meyakini bahwa pinjaman tersebut sudah direncanakan dengan matang dan bisa dipertanggungjawabkan oleh Ancol. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana? Jangan lupa komen di bawah ya. Like, subscribe, dan share video ini. Selamat tahun baru. Jangan lupa tetap taati protokol kesehatan. Gue Bandung Maulana pamit. Sampai ketemu.